kita sebetulnya terbentur dengan regulasi. Itu satu hari tanggal 16 Maret saya masih ingat. Itu saya kehilangan duit hampir 1 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Nyong Tarmin ngaklak nang acara Fokus Banyumas Podcast. Sing wis aja kaya sing wis. Ya sedulur kabeh semoga rika pada siki lagi pada dalam keadaan sehat. Amin. Lagi pada sugih duit. Amin. Semoga rika selalu bahagia. Ya sedulur kabeh, sedulur warga Banyumas lan sekitarnya. Ngomong-ngomong soal Kabupaten Banyumas. Jadi Kabupaten Banyumas kayak kurang lebih 5 tahun terakhir kayak akeh banget bangunan gedung-gedung bertingkat. Ana hotel, ana apa bela gedung-gedung dhuwur. Pokoknya kuwi sing marakna Banyumas kuwi dadi semanger pisan lah pokoknya lah. Ya sedulur dimanapun saja Anda berada sing lagi pada bahagia apa sikiki ya nah kenyong siki wis nekakna wong sing ngerti banget urusan kayak babagan hotel lah. Kayak adalah sosok penting nang ya pokoknya dibalik sisi hotel sing cukup dikenal nang Purwokerto ya gue Bapak Andre Binawan. Binawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Kang Tarmin. Gimana kabarnya Pak? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah pangestunipun Kang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Tetap semangat. Mau apa? Kayak takut masalah jeneng Pak. Sama iki Pak Andre Binawan. Iya. Hane kayak Pak Haji atau Handuk itu? Nah, haji itu hanya di depan Kang Tarmin. Tapi kalau di tengah, itu pemberian nama orang tua saya Harso. Harso itu maknanya keluarga. Jadi Andre Binawan, bukan Binalwan loh ya, nggak ada L-nya. Iya. Kalau adanya Binalwan. Binawan. Andre yang diharapkan bisa membina keluarga. Seperti itu Kang Tarmin. Amin. Apa nih? Gimana tadi? Oh ya, hotel. Gimana hotel? Hotel. Tapi sebelum saya tanya lebih banyak tentang hotel nih Pak. Iya. Tadi saya waktu foto sama jenengan, ini fotonya gaya seperti ini. Itu apa itu artinya Pak? Boleh diceritakan sedikit? Iya, itu salam 3 jari Kang. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Bahwasanya kita sebagai seorang laki-laki ya Kang, yang pertama itu kita mikir untuk mempunyai suatu kepemimpinan. Jempol itu jempol artinya pemimpin. Karena bagaimanapun juga laki-laki adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, imam dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah harta. Kalau telunjuk itu apa? Harta. Jadi pemimpin seorang laki-laki itu harus mikir dan harus mempunyai sosok untuk bisa menunjuk. Kita harus punya kemampuan untuk itu. Nah, untuk menjadi seorang yang bisa menunjuk, kita harus menjadi seorang imam. Pemimpin harus mikir, kemudian menjalani hidup dengan menunjuk. Nah, yang ketiga jangan sampai salah parkir. Kalau begini nih salah parkir. Nah, itu tapi kalau yang nggak punya jempol gimana itu Pak? Aku jempol ini kabel lah ya. Apa bisa pinjam jempolnya yang lain? Jadi sama kayak gini Kang, harta tahta wanita. Jadi jangan sampai kita udah capek, kemudian kita jangan sampai salah parkir antara jima sama zina. Nah kita kalau bisa kita yang jima, ampun yang zina. Mengaten. Iya, terima kasih penjelasannya gitu Pak. Kenang gue ditiru. Oke Pak, siapa tadi ya? Andre. Pak Andre ya. Mengenai saya mau tentang mengenai hotel ini Pak. Nyongket janjane kayak wong urun ta belum mari hotel Pak, terus terang urun mari hotel bukannya apa wujudnya hotel jorone orang ngerti. Nek jenengan lah maksudnya unggal dina ya nyanding sih. Nah kayak hotel kayak sing dhuwur-dhuwur kayak Pak apa jenenge nyong cokon weruh kayak wis wedi disit dan asine nek weruh hotel gue kayak. Ya apa maning hotel apa jenenge sing nang jenenge hotel meotel apa ya? Hotel meotel ki kayu gede pisan dhuwur banget. Nyong puyeng malah kayak nanggar bareng anaknya Pak. Nah, Pak Andre, panjenengan gue
bisa cerita hotel gue hotel kepriwe terus bisa ujug-ujug ana bangunan gede pisan nang Purwokerto. Gue kepriwe ceritanya terus berdirinya kapan? Siap, Kang Tarmin. Kalau dibilang hotel dhuwur ya relatif ya Kang ya. Jadi tapi termasuknya dhuwur daripada dhuwur ya. Hotel. Hotel kita berdiri resmi buka untuk publik itu tanggal 17 Agustus 2016. 2016 berarti urungan 10 tahun ya. Belum ada, baru 5 tahun. 5 tahun. Insya Allah besok kita ulang tahun ke-5. Ini ada historikalnya, Kang Tarmin. Kenapa saya pilih tanggal 17 Agustus lagi? Jadi yang pertama alasan saya waktu itu adalah ulang tahunnya Hotel akan diperingati seluruh warga Indonesia bertepatan dengan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay. Kemudian 17 itu adalah angka sakral bagi saya dan bagi founder negara ini. 17 itu menandakan jumlah rakaat salat wajib bagi umat muslim dalam satu hari. 17 rakaat. 8-nya itu merupakan salah satu angka yang tidak pernah putus. Jadi selalu nyambung angka 8 itu. Nah makanya kenapa saya pilih 17 Agustus yaitu tadi. Jadi insya Allah Hotel akan selalu hadir untuk masyarakat, memberikan kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah saya boleh bangga 95% karyawan saya adalah orang-orang Banyumas. Yang itu nggak pernah putus. Hotel ini ada di Banyumas. Mau nggak mau saya juga harus ikut mendidik orang-orang Banyumas biar ngerti hotel. Jadi kalau masuk ke hotel itu jangan takut Kang. Itu rasa betul itu ya. Wes bocah ayu-ayu, ganteng-ganteng pisan, kayak nyongan. Jadi bedino orang bedino dari duit. Sebetulnya murah sih Mas. Masuk hotel itu murah. Apalagi sekarang Hotel Purwokerto kan sudah tersertifikasi CHSE dari Parekraf. Jadi kami meyakinkan kepada customer aja wedilah tekak ning Hotel Purwokerto. Karena mulai dari screening standar prokesnya itu jalan di situ. Dan begitu masuk Hotel Purwokerto, di lobinya Kang itu ada boleh dibilang map terbesar mungkin di dunia kali ya. Map tentang peta hotel, peta Banyumas. Itu gede banget Kang. Depannya reception. Jadi masuk tuh wah ada peta tentang Banyumas. Peta tentang lokasi wisata di Banyumas. Kayak globo apa gambarnya maksudnya ngarepnya? Iya. Tentang ini SPN, ini kantor Pak Bupati, alun-alun, ini Hotel, ini tempat-tempat wisata lainnya yang terkenal di Banyumas. Batu Raden ada di situ. Oh ya kalau boleh tahu Pak Andre sendiri sebagai apa di hotel tersebut? Alhamdulillah saya diberikan amanah ya Kang ya untuk menjadi seorang general manager. Jenderal singgawan berdiri Kang. Bukan jenderal polisi. Jenderal itu kan umum. Manajer itu ya manajer umum. Kudu iso kabeh Kang. Oh iya. Jadi itu amanah bagi saya. Alhamdulillah owner dan pihak korporasi kami, Dava Hotel Management masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk selalu mengelola hotel. Demikian. Kanu sekolah tak kenapa pakai Pak Gusana jadi jenderal manajer hotel ya? Sebetulnya untuk sekolah saya hanya ahli media, Diploma 3 di salah satu kampus di Yogyakarta. Saya lulus tahun 99 Kang. Lulus 99 Kang. Terus saya mulai mencium industri perhotelan itu sebetulnya waktu SMA tahun 94 saya masuk. Saya tertarik dengan dunia hotel karena kakak saya sudah kerja di hotel dan kok enak menyeneng hotel ya, gagah, ganteng, kelambine jas-jasan toh Kang, terus ruangannya ber-AC, seragam dikasih, kok asik ya ketemu sama tamu asing, ngobrol casis bahasa Inggris. Nah, saya tertarik di situ. Kemudian saya SMA dasarnya nyongis pinter ya mungkin ya. Tapi kelihatan kok sekarang mukanya pinter ya. Jadi SMA waktu zaman itu pembagiannya masih fisika, biologi, sama SOS dan bahasa. Saya sebetulnya tertarik masuk ke SOS. Apa gue SOS Pak?
SOS itu sosial. Oh, sosial. Jadi, karena saya pengen mengajar bahasa asing selain Inggris. Saya pengen ngajar bahasa Perancis. Kebetulan di SMA saya waktu itu ada pelajaran bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, saya pengen belajar bahasa Perancis. Tapi oleh kepala sekolah dan guru-guru pengampu saya sama ibu, udahlah masuk ke fisik aja lah. Sing hitung-hitungan kan loh Kang. Oh, iya, Wah, serak teyek, serak nyandak lah otak kenyong lah ya. Hitung-hitung alhamdulillah masuk 10 besar terus sampai akhirnya saya putuskan kuliah di Jogja. Saya ingin mendalami tentang pariwisata khususnya perhotelan seperti itu Kang. Terus nek dadi karyawan hotel kayak misalnya Ya. berarti pendidikannya ya kudu man ya kudu bisa bahasa Inggris. Apa kudu bisa menguasai pirang bahasa iki? Minimum 5 bahasa. 5 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, bahasa Jawa, bahasa Ngoko, bahasa Kromo Inggil, kemudian bahasa Banyumas. Itu yang pasti. 5 bahasa toh Kang? Iya. Kita harus cinta bahasa kita sendiri. Enggak. Jadi pada saat saya mengampu menjadi seorang general manager, itu bagi saya amanah Kang. Saya tidak ingin membatasin strata edukasi karyawan saya. Bahkan alhamdulillah ada karyawan saya yang lulusan SD ada Kang, SMP ada, SMA ada, S1 ya anak, S2 ya anak. Jadi yang penting mereka niat bekerja, membahagiakan keluarga, dan membuat bangga orang tua dan anak istrinya. Yang saya tes itu, saya melupakan dulu edukasinya, saya nggak mau. Karena kasihan teman-teman yang sudah lulus, kemudian mencari pekerjaan, dibatasin. Saya nggak suka. Yang penting niat bekerja, ayo gabung sama saya, gitu kan. Jos lah pokoknya ya. Ayo. Pak Andre, General Manager Hotel Motor Purwo. Alah, amanah Kang, amanah. Oh iya kayak Pak Andre kayak. Jenengan bisa ngerti apa seluk beluk menjalankan usaha perhotelan nang Purwokerto ke? Anu kepriwe terus ngasih sukses menjadi General Manager apa maune sekang ngisor disit apa nu dadi tukang apa maunya apa tukang sapu apa tukang ngusur-ngusur nang kamar mandi apa nang bisa diceritakan Pak? Iya, ya Kang. Jadi saya 97 itu mendapatkan tugas training. Training apa ke training? Training itu pelatihan ya. Oh pelatihan. PKL, pelatihan kerja lapangan. Ki ngapura nyontak orang apa Kang? Ngerti kan training kata training itu. Kebetulan saya peringkat kelima di kampus saya, STP Amta Jogja. Saya peringkat kelima dari sekian ratus mahasiswa. Saya dikirimlah ke Bali Kang, ke salah satu hotel di Nusa Dua saat itu tahun 97. Nusa Dua, saya jadi Denpasar. Nusa Dua itu Bali paling selatan. Oh. Nah, Nusa Dua Bali saat itu saya di grup Sol Melia, orang Spanyol. Ada 500 kamar, 10 villa. Di sana saya sebagai seorang tukang angkat koper, Kang. Tukang angkat koper? Angkat koper. Panggul-panggul? Iya. Angkat koper. Dan saya nggak malu. Karena memang kami dididik untuk menjadi seorang jongos. Tapi jongos yang profesional. Tak lakoni, Kang. 3 bulan saya di sana jadi tukang angkat koper. Alhamdulillah, Kang. Satu hari saya dapat $25. Ngangkat bareng wong bule gitu Kang. Ngangkat bareng wong bule sampai di kamar. Nang luar negeri apa mikir? Di Bali. Nang Bali. Di Bali di Nusa Dua Kang. Tamu-tamu kami. Ini dolar. Karena kami harganya pakai harga US dollar waktu itu toh. Jadi ya tidak mengharapkan, tapi kadang tamu for you, ini buat kamu, ini buat kamu. Lumayan Kang. $25, $20, $10 kan. Wah, kok enak ya? Ngangkat koper tok, urun tenaga itu tip. Nah, saya mulai tertarik. Kemudian saya bisa mempraktekkan kemampuan berbahasa Inggris saya di sana. Khusus nang khusus apa wis bisa? Sudah bisa. Memang saya bisa bahasa Inggris dan alhamdulillah bisa praktek di sana. Casus dan sebagainya lah Kang ya. Terus 3 bulan itu sama manajemen Sol. Udahlah Andre, tak perpanjang lagi 3 bulan lagi. Sebagai harian lepas. Siapa Pak? Mute harian dilepas maksudnya apa ya? Harian lepas. Hari sing harian ki apa? Hari kan Senin Selasa Rabu Kamis cuma sampai Minggu ya. Itu dicelana.
Kayak arep angon kebo arep angon. Kalau kami biasanya daily worker, pekerja harian, pekerja harian, dan itu suatu momentum, Kang. Jadi kok aku dipercaya ya. Kemudian di sana 6 bulan saya ditarik lagi ke kampus untuk ikutin program akademis. 98 saya masih ya 10 besar lah turun, Kang. Dari peringkat 5 turun ke peringkat 8. Saya mendapat apresiasi ke Lombok, Barsko Bali ke Lombok, Kang. Lombok, saya di daerah, saya lupa daerah Senggigi Lombok. Saya di sana di Hotel Jakarta, sama tukang angkat kapur juga, Kang. Kak Popo lah, pengalaman tahun 97, golek duit gampang ternyata toh. Nah di situ, terus 99 saya belum lulus kuliah, habis nulis tesis, saya belum lulus kuliah, sudah ditawarin ke Batam. Oh pernah ke Batam juga? Pernah. Di hotel juga? Di hotel, di Holiday Inn. Di Holiday Inn Batam. Lo yang ngeri nih, Kang. Barang ngangkat koper, aku di Batam pertama kali kerja jadi supir. Supir hotel. Supir hotel. Oh, hotelnya disupiri gue. Iya, hotelnya melaku, Kang. Supir angkutan. Supir mobil hotel lah, Kang ya. Itu orang tua sempat protes. Orang tua sempat protes. Protes itu, Kang. Protes karena apa? Protes apa ya? Andre, kita sekolah ke dhuwur-dhuwur, biaya larang-larang, kok meng dermo dadi supir. Harga diriku neng ndi? Karena tidak sesuai yang diharapkan mungkin. Tidak sesuai ekspektasinya, Kang. Mungkin orang tua pingin lulus kuliah ASN atau langsung direktur. Saya bilang ke ibu dan almarhum bapak saat itu, saya akan buktikan ke bapak ibu, suatu saat saya akan bikin bangga bapak ibu. Jadi saya dengan kerelaan setengah hati saya dilepas ke Batam. Di Batam saya cuma setahun, Kang, di Holiday Inn, tukang supir itu. Kemudian tahun 2000 saya pulang ke Jogja. Kebetulan ditawarin grup Accor, Novotel, Ibis. Naik peringkat, Kang, soko angkat koper, supir, saya ki dadi telepon operator. Tugasnya angkat telepon. Iya enak. Tapi jas-jasan, Kang. Di situ saya 2 tahun. 5 tahun. Di Jogja 5 tahun. Di tahun kedua kebetulan saya juga alhamdulillah berprestasi juga, Kang. Saya menjadi karyawan terbaik tahunan itu 2 kali berturut-turut. Lalu saya dipanggil lah sama manajer saya saat itu. Andre, gue kan wong lanang. Nggih, Bu. Kamu gak punya impian? Punya, Bu. Suatu saat kamu main berumah tangga, anakmu dolan neng tonggo sebelah. Kemudian anakmu tanyain sama tetangga sebelah, bapakmu kerjanya apa? Jawaban anakmu meng telepon operator. Apa kamu gak malu, Ndri? Kang, demi Allah, saat itu juga saya baru, oh iya, saya harus bikin bangga orang tua, harus bikin bangga anak istri. Ayo, Ndri, mulai mikirkan karir kamu. 2 tahun di operator udah cukup lah. Baik, Bu. Akhirnya saya naik posisi toh, Kang, menjadi seorang reception, kemudian. Padahal pada waktu masih jadi tukang angkat telepon, gajinya lumayan dan aslinya ya. Gajinya lumayan, Kang. Jadi neng hotel itu, kalau di hotel itu tidak melihat gaji, karena ada komponen 2 gaji. Yang pertama gaji pokok setiap akhir bulan, yang keduanya lah setiap tanggal 15 itu ada uang servis, jasa produksi lah, Kang ya. Nah lumayan. Kemudian 5 tahun saya naik lagi supervisor. Singkat cerita supervisor, kemudian menjadi level duty manager, asisten manager. Nah kemarin saya dipercaya menjadi seorang general manager pertama kali itu di Bandung tahun 2014, kan. 2014 di Bandung. Oke, di Bandung 2 tahun di sana. 2016 ke Purwokerto, dikasih tantangan baru karena 2 tahun di Bandung itu saya bisa membawa hotel saya menjadi suatu hotel yang diperhitungkan di masyarakat Bandung. Wah, iki hotel sapa sih CME ngono kan. Ke Purwokerto, biasa di Jogja, Surabaya, Bali, Batam, Bandung, Semarang, Purwokerto, Kang. Saya nyari map. Purwokerto sih dia. Bingung. Walah, Jawa Tengah Selatan.
Saya orangnya suka tahu Kang. Ada apa sih di Purwokerto? Pertama kali berdasarkan pengalaman ya Kang ya, saya cari di Purwokerto. Ternyata di situ ada Bank Indonesia. Pengalaman saya di suatu kota bila mana ada Bank Indonesia di situ, berarti cash flow kota tersebut bagus. Roda perekonomiannya keren. Ditambah juga ada Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Iya. Ada UMP, kemudian ada Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, saya tertarik. Akhirnya saya tanda tangan kontrak, oke, saya berangkat ke Purwokerto nih. Malam saya berangkat dari Bandung, sampai sini pagi, kaget Kang. Masuk Purwokerto pertama kali, kok sepi ya? 2016 Kang. Bener ini, kok sepi ya? Aduh. Sempat ragu juga ya. Bener Kang, saya ragu. Kayak aja lah ngasih turun anggota nyam. Dituruni dewek tok ya luput ya. Ini bener nggak? Saya sampai bertanya dalam hati tuh Kang, kok seperti ini? Saya yakin ini pasti kota yang akan maju. Akhirnya saya nawa itu niat, ya udah. Akhirnya sedikit perlahan-lahan Maya Hotel saya bangun dengan super tim. Karena filosofi saya sebagai pemimpin adalah saya bukan Superman, tapi saya super tim. Saya punya tim yang mengelilingi saya sehingga even kalau Maya Hotel itu hanya ada GM saja nggak akan bisa jalan. Oh, jadi timnya selalu melindungi. Iya, aku dikelilingi ono sing ngeke kopi, ono sing ngeke teh. Ono sing ngeke koperku. Ngomong-ngomong soal kopi teh, ngomong itu. Oh iya, ini dari e-sport. Tadi saya sempat nyoba Kang. Wah, enak Kang. Saya nyoba Vietnam Drip ya, enak Kang. Rekomen lah. Monggo. Siap Kang. Cara yang mikir maning harta kenapa maning gitu. Iya. Tapi asik Banyumas, saya suka. Ternyata si Pak itu menjadi gulak nih Pak. aja kakean gula Kang. Gak apik. Engko tambah manis aku kesaingan. Nak jenengan kakean gula tambah manis aku kesaingan Kang. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Pak Andre. Ya. Pengalaman-pengalamannya apa ya setelah suwe nang hotel? Pengalaman apa sih menyenangkan, apa sih menyedihkan? Anak para pengalamannya? Kalau yang menyenangkan banyak sekali Kang. Apa karena tamunya ayu-ayu? 2 tahun saya di Maya Hotel Purwokerto, kami kan ada di grupnya Davam Hotel Management. Saya sudah berhasil memborong 5 penghargaan untuk Maya Hotel sendiri. Pemborong 5 penghargaan. 5 penghargaan Kang untuk dunia perhotelan. Jadi termasuk hotel yang berkembang dan menjadi pilihan masyarakat. Itu Maya Hotel nomor 1. Dapat penghargaan langsung dari provinsi. Saya hadir di situ. Kemudian kami sama super tim Maya Hotel itu membuat suatu rekor 2018 Kang. Kita bikin rekor karena khasnya Banyumas itu kan mendoan ya Kang? Iya, mendoan. Mendoan. Kita bikin rekor menggoreng mendoan terbanyak dalam waktu 17 menit. Alhamdulillah dapat 18.000 Kang. Itu dapat rekor dunia saya. 2017, 2018 saya 2019 saya bikin masih bertemakan mendoan gawe tumpeng Kang. Gawe Tumpeng saka mendoan. Jadi tumpeng setinggi 14 meter itu full mendoan. Full mendoan. Tekan jero-jerone isi apa mendoan iki? Isine jerone udara Kang. Oh, berarti Pinggiran itu Kang. Pinggiran itu isinya mendoan. Alhamdulillah dapat rekor dunia juga. Oh, jadi ya. itu hal-hal yang menyenangkan ya penghargaan mendoan. Karena mendoan itu jangan sampai terkenal cuma di Jawa Tengah atau cuma di Indonesia. Wong Italia kudu ngerti. Wong Amerika kudu ngerti. Iki lo mendoan ki Banyumas, makanan khas Banyumas. Wong kita aja tahu pizza, ya kan? Iya. Tahu French fries, kan makanan luar semuanya. Ini saatnya mendoan go internasional seperti itu. Itu yang menyenangkan. Yang menyedihkan lagi, ya ini pandemi ini Kang. Harus nangis nyong. Ini betul-betul momentum yang bikin saya apa ya Kang ya?
lebih melihat diri sendiri, karena adanya pandemik ini memang membuat saya sebagai seorang GM berada di tengah-tengah keputusan yang susah, karena awal pandemik ini ulang tahun nih pandemik nih. Iya, ya kan? iya benar. Maret tahun wingi Kang. Itu satu hari tanggal 16 Maret saya masih ingat. Itu saya kehilangan duit hampir 1 M. Sekian ribu kamar cancel semuanya Kang. Sing mikirnya wis Sudah pesen Kang, sudah booking loh Kang, sudah booking, sudah wah kabeh cancel semuanya. Lemes. Itu saya betul-betul nyesek, sedih, tapi saya berusaha untuk tidak menyampaikan kesedihan di depan karyawan saya. Wes dadi beban pikiranku lah. Saya berpikir gimana Meotel ini tak asumsikan analogkan kayak kapal ya Kang ya. Kapal sing kudu tetap melaku. Oh iya. Di tengah badai, meskipun melakukan kudu alon-alon. Saya tidak, alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah ngeluarin orang selama pandemi ya Kang ya. Saat itu saya dan owner dan pihak corporate sempat berdiskusi. Ini mau gimana nih Meotel pandemik? Karena hotel tetangga kami yang di sebelah barat tutup 3 bulan. Gimana Meotel? Kemudian saya memberikan bahan. Gini Bu, semua susah. Pandemik ini tidak ada satupun manusia di dunia yang mengendaki suasana seperti ini. Bagi saya tetap jalan, tapi dengan keadaan terbatas. Pak Andri bisa meran dengan hotel ini dengan keadaan seperti itu. Insya Allah bisa Bu. Tak lakok nih Kang. Tapi ya iku, akhirnya jalan dengan keadaan tate-tate. Yang penting kapal iki Meotel tetap bisa melaku. Terus karyawanku gak dikurangi, gak dipecat. Karena jangan sampai gara-gara pandemi ini kinerja karyawan yang 2 tahun 3 tahun kebelakang muspro. Jadi sampai detik ini alhamdulillah tetap melakukan, meskipun gajinya inyong ngambil gajinya arek-arek ini 2 bulan nggak dibayar Kang, cuma 50%. Gaji jenengan Semua. Oh semua. Ngarso song tulodo. Apa artinya Pak? Pemimpin pada saat di depan itu harus memberikan contoh. Jadi dari tahun kemarin saya bilang ke owner udah potong gaji saya 50%. Sampai akhirnya para manajer, para karyawan, ya wis Pak, sementing kapal iso mlaku, gaji dipotong ra apa-apa. Yang penting jangan sampai kita mencat karyawan. Ya sampai sekarang kan masih tetap established, masih tetap tetap belayar lah seperti itu. Asiana sing tamu menginap pasti. Alhamdulillah Pada Mas. waktu lagi rame-rame Covid iki lho. Masih Kang. Jadi kita sebetulnya terbentur dengan regulasi. Apa? Regulasi. Regulasi. Regul itu apa ya? Regul itu peraturan Kang. Kami sudah siap karena menteri kami adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, itu memberikan solusi di tahun 2020 yaitu berupa sertifikasi CHSE untuk hotel-hotel yang nanti akan dijadikan acuan buat pemerintah. Ini loh hotel yang udah aman, udah nyaman, udah bersih terkait pandemi. Standar prokesnya jalan. Kami mendaftar, Oktober kami diaudit, alhamdulillah kita 100% lolos. Seiring berjalannya waktu, banyaknya peraturan PSBB ya Kang ya. PSBB. Peraturan sering berubah-berubah. Apa kudu artine lah. PSBB mau kudu peraturan. Kudu ya. Kudu ya. Seminggu ngene, seminggu besok beda meneh Kang, makanya Kang. Jadi nah ini yang boleh dibilang apa ya Kang ya? Alhamdulillah kami masih tetap banyak, kami masih tetap mendapat kepercayaan publik untuk melaksanakan kegiatan pernikahan. Januari kemarin kami dapat 6 kali pernikahan, wedding, kemudian MICE atau meeting, itu kami masih dipercaya karena kami sudah tersertifikasi Kang. Ini dengan saya arep mlebu nang hotel Kang, kudu kumbah-kumbah tangan, terus pakai hand sanitizer, ditembak pakai itu pengukur suhu, seperti itu Kang. Bahkan di kamar kami sediakan juga anduk-anduk dan semuanya dibungkus pakai plastik. Jadi kami sudah sanitasi, kami sudah higienis dalam hal ini, seperti itu Kang.
Ya itu alhamdulillah percaya masyarakat masih oke lah. Ngomong-ngomong hotel sendiri ada berapa kamar sih Pak? 117 kamar. 117 dengan karyawan? Karyawan saat ini 48 Kang. 48 termasuk aku kan. Ono restorannya ono telu. Kemudian ada restorannya juga. Anak Kang. Berarti nang nang bisa madang karo madang kan? Iya, restoran, iya madang tok ae kan. Terus anak kolam renangnya Kang. Ada kolam renang Kolam juga. renangnya anak, fitness centernya anak, taman bermain anak juga ada. Jadi boleh dibilang kami lengkap. Seperti itu. Oh iya kayak Pak jenengan Ya. ana ora sebagai pelaku usaha hotel kayak kedepannya dengan pemerintah kayak untuk apa jenenge ya bisa bersinergi kepriye Pak? Ya. Antara kami sebagai pelaku wisata hotel ya Kang ya, sama pemerintah dan PHRI ini memang harus bersinergi. Boleh dibilang Banyumas kalah start. Kalah start karo Solo, Semarang, Jogja. kalah start dalam hal apa Pak? Mempromosikan kembali pariwisata Banyumas. Suka tidak suka, mau tidak mau, Banyumas itu terkenal dengan Batu Raden. Nah, banyak tamu-tamu kami yang sebetulnya pengen ke sini. Cuma tidak ada pemberitahuan notifikasi, iki loh Banyumas wis aman. Batu Raden wis buka maning. Itu enggak ada. Yang selama ini beritanya kurung Iya. COVID sih ya Pak. Kopet terus ya. Jadi mau nggak mau kami sebagai Meotel selalu mempromosikan. Seperti kami ikut membantu menaikkan tingkat kunjungan wisata ke Banyumas dengan mempromosikan Batu Raden udah buka, tapi tetap dengan standar prokes, paymentnya harus cashless dan sebagainya Kang. Nah, tapi kami tidak mampu bekerja sendirian. Perlu usaha dari teman-teman birokrat, Pemkab dalam hal ini Din Prabudpar, Pak Hussein selaku Bupati Banyumas dan rekan-rekan DPRD. Ayo berkunjunglah ke Purwokerto. Nah, saya sama tim sudah membuat sebuah brand image. Apa Pak brand image artinya? Brand itu minuman, brandy. Oh brandy. Image ki bayang apa gambar. Jadi kita diusahakan minuman gambar apa kau? Kamu gambar maksudnya apa kau? Jadi membuat suatu city branding. City branding itu ikonnya Banyumas. Kami lebih ke spesifik ke Purwokerto. Go Purwokerto. Lungon, lungon yang Purwokerto. Saya mati bikin seperti itu. Bahkan kami rajin mempromosikan. Hayo lungon yang Purwokerto. Karena saya miris Kang. Kemarin seminggu yang lalu saya ke Solo, ke Jogja, ke Semarang, udah rame. Tapi Banyumas Ajek bayar. jalan di tempat. Bogor puncak, naudzubillah sampai diberlakukannya ganjil genap. Nah ini gimana teman-teman pemerintah, teman birokrat? Karena kalau kami berhenti sektoral pariwisata berhenti, UMKM melas, warung-warung mesakno Kang, kemudian tersendat lah. Belum berhenti tapi tersendat perekonomian kita. Nah ini yang harus saling kolaborasi antara pemerintah dan para pengusaha di Banyumas. Contohnya tax holiday. Janganlah kami dibebankan dengan tax yang tinggi sementara kami lagi mengumpulkan duit nih, ngerti-ngerti ono pajak yang itu salah satunya. Oke, jenengan enggak gelas hotel apa ki? Hotel Kang ini ya. Ini ya lagi Kang. Nak dengan Krebo Kang, tak dadeke maskot. Maskot. Apa kuwi maskot? Maskot itu apa ya? Image-nya Mehotel. Mehotel itu kan image-nya Krebo. Jadi kita retro vintage. Kayak rambutnya naik nyomering anak berarti apa mikir? Nah rambutnya Krebo, iya. tak ambil gambarnya, tak jadikan maskotnya Mehotel. Jadi kita maskotnya namanya Mr. Mi Kang. Mr. Mi itu Mehotel kita tagline-nya Mehotel tuh gue banget kalau orang Jakarta bilang. Nyong banget lah. Oh iya. Nyong banget. Jadi kalau berkunjung ke hotel, jangan pernah berharap masuk ke hotel Purwokerto Kang disambut dengan karyawan yang pakai dasi, pakai jas. Itu sudah nggak zaman bagi kami. Tapi kami jenengan pada saat kunjung hotel akan disambut dengan orang Krebo,
pakai pakaian cutbray. Tapi asli wong muda sing nyambut. Iya. Udu kayak gitu. Duduk kayak gini. Jadi kami berusaha untuk, bagi saya pimpinan itu tamu adalah sahabat. Jadi, Tamu adalah keluarga. Nek di sini kan tamu adalah raja. Raja, itu salah Kang. Aslinya salah. Salah. Karena dengan seperti itu menciptakan strata. Raja ini bisa bertindak semaunya, itu yang salah. Tapi sahabat dan keluarga. Kalau kami salah ya diingatkan, kalau jenengan sebagai tamu salah ya ayo bareng-bareng seperti itu Kang. Jadi rangkul sahabat dan keluarga. Beda, nuansa main hotel itu beda sekali Kang. Jadi kami ingin memberikan gambaran masuk ke hotel tuh yang tadi jenengan bilang takut, enggak perlu Kang. Takutnya malah justru sama saya nggak urip. WE loh Pak, WE. Kalau boleh tahu, pira ke sewengine? Sewengine nak neng kalau di tempat saya semalam ya Kang ya, itu 24 jam. Jangan sih ngerti. Oh ngerti. Sehari 24 jam. Iya. Nah regane sih murah Kang. Ya orang sih atur sawah gitu. Atur sawah lah ya, sawah saupin lah ya. Kami lagi ada promo Kang, 358.000 itu sudah net termasuk pajak dan servis, termasuk makan pagi Kang, untuk 2 orang. Plus untuk wifi 135 MB, plus oleh renang, tapi aku katok ya Kang ya. Plus oleh gym. Masa muda. Berarti nak nginep apa udah apa sih? Kamar. Kamarnya jelas lah. Sarapan. Nah, sarapan. Kena promo kilo. Iya, sarapan, wifi, swimming pool, fitness, dan mungkin satu-satunya hotel di dunia ya Kang. Kan kami paham jadi Davam itu adalah brand Indonesia. Dibentuk 7 Juli 2010. Saat itu founder kami bilang, kita orang Indonesia, tapi kenapa banyak hotel-hotel dari luar? Nah, dari situlah muncullah nama Davam. Dari Indonesia untuk Indonesia. Nah, satu-satunya hotel Kang yang menyediakan guling, ya me hotel. Karena orang Indonesia nak tur gak ono gulinge, gak iso. Guling bukan guling yang guling maksudnya. Guling iya, tapi bukan guling yang bisa kentut ya Kang ya. Guling bisa banget. Jadi betul-betul guling. Karena tipikal orang Indonesia kan kalau tidur kan harus pakai guling ya, kebanyakan ya. Nah, kita sediakan. Biasanya hotel kan cuma bantal tok. Ini ada gulingnya. Kalau tempat tidurnya dewa ya kita kasih gulingnya 2 seperti itu Kang. Jadi nyaman, enak. Besok nambah lagi tinggalnya, jadi sehari jadi 2 hari, 2 hari 3 hari, 3 hari 1 bulan, pergi bulan ke hari ke-32 makannya sego uyah Kang. Entek tiba-tiba bayar hotel. Tahu nih makannya sego uyah. Makannya sego uyah baru kena ngomah. Rika makannya lebih enak ya. Aduh. Pak Andre. Jadi kan bisa ngomong bahasa ngapak, bisa apal berarti ya. Nah, saya punya cerita lucu Kang. Iya, saya. Menarik kita. Jadi saya lama di Surabaya, lama di Jogja. Istri saya orang Solo. Masuk ke sini, pertama kali saya interview karyawan saya, itu saya ketawa Kang. Non sewu, plok. Saya mau ketawa, tak empet. Ketawanya ada ngapa kayak? Tak empet Kang, bahasanya. Kok lucu gitu loh. Tapi sering berjalannya waktu saya terbiasa. Nah, ada anak buah saya bilang, Pak, Bapak pengen bisa bahasa ngapak gak? Bahasa Pangyongan. Boleh, ajari dong. Bapak setiap pagi makan mendoan. Berapa? 3 mendoan Pak, 2 mendoan boleh. Ya wis toh Kang, tak lakoni makan mendoan. 2 kali, 2 mendoan, 3 mendoan seminggu kan. Hari ke-8 Kang, saya sakit. Kolesterol saya tinggi, kakean minyak. Tak undang, gue ngelomboni nyong ya. Mereka ngelomboni nyong ya.
Tapi biar bagaimanapun juga saya tertarik dengan Banyumas karena masyarakatnya Kang ramah, bahasanya itu saya sukanya bahasa Panginjongan ini ya Kang ya. B itu betul-betul dibaca B, W, K, K. Kalau tempat saya pahlawan, padahal kan W. Iya. Nah di sini kan pahlawan, Iya. gitu Pak, Iya. Nah, Kang ya. Nah Bapak ya Bapak. Jadi abjad A sampai Z itu betul-betul dibaca. Nah ini saya suka. Oke. Ngono Kang. Seneng ya. Oke Pak. Siap. Harapannya apa kayak kedepannya? Apa anak sing arep sampai kena maring mungkin sesama pengusaha hotel? Ya, harapan saya mungkin pribadi dan sama dengan seluruh umat manusia di dunia, pandemi ini segera berakhir. Kemudian dunia perhotelan pariwisata khususnya segera pulih kembali. Amin. Kemudian kita lebih bersinergi untuk mengembangkan ekonomi Banyumas, Jawa Tengah, dan Indonesia. Saya selalu bilang ke teman-teman Banyumas ini sebagai sleeping giant atau raksasa yang sedang tertidur. Jadi perlu ringing bell atau perlu jam beker, ayo kita bangun. Dan ini tidak bisa hanya oleh Pak Bupati sendiri, tapi di situ ada Pak Bupati, ada DPRD, ada Forkompinda, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, perhotelan, ayo bareng-bareng mengayu bagyo, kita kembangkan Banyumas, kita kembalikan roda perekonomian di Banyumas, biar Banyumas menjadi perhatian dunia, seperti itu Kang. Amin. Amin. Oke Pak Andre Ya. Binawan ya. Terima kasih banget atas ngobrol-ngobrolnya. Mengucapkan terima kasih banget atas kehadirannya nang acara Fokus Banyumas podcast. Matur nuwun banget. Suwun Kang Tarmin atas kehadirannya murah banget. Mungkin nyong selalu buat teman panjenengan nyeluk pangapurane. Nggih. Terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya. Semoga ngobrolnya karo panjenengan bisa bermanfaat kanggo kanca-kanca pengusaha hotel. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami Kang Tarmin, sehat selalu. Ya, sedulur kabeh, demikian tadi ngobrol-ngobrol seputar dunia perhotelan nang Kabupaten Banyumas. Semoga ngobrolnya karo Pak Andre ki bermanfaat nggore kepada. Ya, matur nuwun banget sedulur kabeh. Aja kelalen tonton terus acara Fokus Banyumas podcast sing wis sing ngurung aja kaya sing wis Nyong Tarmin Akhlak pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Sami-sami Kang Tarmin.